Oke, jadi hari ini kita mau bahas tentang teori produksi ya buat teman-teman yang mungkin kemarin lihat di Instagramnya PJJ itu teori konsumsi, kayaknya ada salah tipe ya. Jadi hari ini kita bakal bahas teori produksi bareng aku, Rakel Mesodik ya. Nah, ini sedikit. Nah, ini sedikit perkenalan. Nama aku Rakel Mulia Sodik, aku dari Telkom, jurusan Business Management, Telekomunikasi, dan Informatika. Mungkin kemarin kalian dapat tutor yang dari PTN ya, jadi sekarang aku dari PTS. Kenapa? Karena kemarin alhamdulillahnya dapat nilai ekonominya lumayan bagus. Nah, sekarang lagi sibuk lagi magang di Academy.id, kalau teman-teman tahu, boleh di follow juga Instagramnya. Terus juga lagi magang di podcast kampus, sama jadi content writer di Ghost Unite, dan jadi tutor ekonomi di PJJ ya. Jadi nanti kalau mau tanya-tanya soal magang atau volunteering juga boleh. Nah, ini kontak aku kalau misalnya kalian punya pertanyaan yang mungkin nggak bisa ditanyain di sini ya. Feel free banget buat reach out. Oke, bentar. Jangan dulu nonton. Nah, ini kita bakal belajar dari film. Jadi, teman-teman udah pada tahu belum sih film Squid Game ini? Karena kayaknya lagi hype banget ya. Teman-teman kira-kira tahu nggak filmnya? Tahu, Kak. Tahu, Kak. Oke, udah pada nonton ya filmnya. Nah, jadi mungkin kalau sebagai sebagai orang ekonomi atau anak sosum gitu, kita bisa lihat film Squid Game ini bukan cuma dari sekedar filmnya, tapi kita juga bisa karena kita lagi belajar tentang teori produksi, kita bakal lihat Squid Game dari sisi produksinya ya. Oke. Nah, itu sekilas tentang teori produksi yang bisa kita lihat dari film Squid Game. Kira-kira teman-teman udah kebayang belum? Kita bakal bahas apa tentang teori produksi dari film Squid Game tadi. Boleh langsung di-unmute aja, atau kalau mau di chat box juga boleh. Halo. Halo. Ini aku ada suaranya nggak ya? Oke, udah. Jadi dari film Squid Game tadi, kita bisa lihat ya, kalau dari cuma misalnya orang-orangnya, itu sumber daya manusianya gitu. Dari aktor-aktornya, terus kita juga lihat dari mereka membangun tempatnya itu, yang di adegan tarik tambang, adegan main yang lampu merah lampu hijau itu, dan adegan lainnya itu ada prosesnya gitu. Perlu bahan baku, perlu tanah, perlu gedung gitu, perlu tenaga kerja, ada sutradara, terus ada kameramen dan lain-lain gitu. Nah, itulah yang dinamakan dari proses produksi gitu, di mana dari inputnya gitu, orang-orangnya, terus gedung dan lain-lainnya, jadi sebuah output. Outputnya udah kayak itu tadi, film Squid Game gitu. Nah,
produksi itu sendiri apa ya artinya? Produksi itu kan tadi kan kita udah ngomongin prosesnya ya, tapi sebenarnya untuk produksi itu sendiri adalah kegiatan yang menambah atau menghasilkan nilai guna atau manfaat suatu barang ataupun jasa gitu. Jadi proses produksi itu tidak selalu harus menghasilkan sebuah barang saja, teman-teman. Misalnya kayak teman-teman mau bikin kalau kertas dari kayu misalnya, itu kan udah jelas ya gitu, ada proses produksinya. Tapi sebenarnya kayak kalian mau jadi dokter atau mau kalian jadi lawyer, itu juga udah termasuk sebagai proses produksi, tapi karena menghasilkan sebuah jasa. Sampai sini paham nggak teman-teman? Atau mungkin aku yang kecepatan ya? Apa gimana? Paham, Kak. Paham, Kak. Oke, makasih. Oh iya, teman-teman kalau boleh ya ini rules-nya kalau di kelas ini kita harus be active sama be responsif ya, supaya nanti kalian juga itu suara siapa ya? Tolong di mute dulu, sorry. Oke. Ya, jadi di rules ini harus be active sama be responsif supaya enak juga ke kita berduanya ya, sama-sama. Jadi teman-teman paham, aku juga dapat info kalau kalian tuh paham gitu ya. Nah, kita lanjut. Nah, jadi ini tadi udah aku jelasin. Jadi teori produksi itu sebuah teori yang menjelaskan bagaimana sebuah input itu bisa jadi output. Gak cuma barang, tapi jasa juga bisa. Ini ada gambar di sini. Misalnya kita as a human gitu, kita emang ada manfaatnya gitu ya. Waktu kita jadi manusia doang, manfaat kita itu bersosialisasi sama orang-orang gitu. Terus misalnya kita punya tujuan biar biar bermanfaat buat orang lain gitu. Tapi apa cuma berhenti di situ? Kan enggak gitu. Bukan cuma untuk bertahan hidup dan bersosialisasi, tapi ketika kita decide untuk menempuh pendidikan, untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya, kayak kalian sekolah gitu, dari TK sampai SMA terus nanti kuliah gitu, ada prosesnya kan, proses kalian mencari ilmu yang nantinya di kuliah itu bakal lebih ke penjurusan gitu. Nah, itu menjadi output, kalian bakal jadi apa gitu, entah itu bakal jadi tadi lawyer atau dokter atau pebisnis atau misalnya ahli sosiologi dan lain-lain gitu. Itu yang disebut outputnya ya. Nah, ini tadi udah aku jelasin ya, teori yang membahas tentang hubungan antara tingkat produksi, hubungan yang menjelaskan antara tingkat produksi dengan faktor-faktor produksi. Oke. Nah, sebenarnya ada faktor produksi apa aja sih, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Boleh di-unmute ya, sama kalau nggak di kolom chat deh, nggak apa-apa. Ada yang tahu nggak faktor produksi itu ada apa aja? Ada berapa? Halo. Ya udah, kalau gitu aku tunjuk ya. Boleh deh. Taza ada di situ? Halo Taza. Teman-teman, boleh dong yang tahu dijawab ya. Kak, model kerja, model kewirausahaan. Gimana? Jadi ulangnya, Teni? Itu ada alam, terus modal sama kewirausahaan. Iya, betul banget Reni. Makasih banget ya buat jawabannya. Betul banget. Jadi faktor produksi itu ada 4 ya teman-teman. Ada sumber daya alam, tanah, sumber daya manusia atau yang tadi kata Reni tenaga kerja, ada modal dan kewirausahaan. Tapi sebenarnya dari keempat faktor produksi ini dibagi lagi nih. Ada faktor produksi nyebutnya faktor produksi asli sama faktor produksi turunan. Maksudnya apa, Kak? Jadi kalau faktor produksi asli itu cuma sumber daya alam sama sumber daya manusia aja. Maksudnya adalah faktor produksi ini yang sumber daya alam sama sumber daya manusia itu faktor produksi yang minimal harus ada dalam menciptakan suatu barang atau jasa.
Nah, untuk modal sama kewirausahaan itu termasuk faktor produksi turunan. Jadi maksudnya itu faktor produksi tambahan gitu loh. Oke. Nah, ini sebenarnya ada balas jasa, ini ada di, kalau nggak salah, materi pendapatan nasional ya. Cuma ini ada sekilas aja. Jadi kalau sumber daya alam itu balasannya itu sewa, terus sumber daya manusia itu balasannya upah, modal itu balasannya bunga, dan kewirausahaan itu balasannya laba. Oh ya teman-teman, kewirausahaan ini juga sebenarnya suka disebut sebagai teknologi, juga bisa, itu sama aja. Oke. Kita lanjut. Oh ya teman-teman, kalau misalnya aku kecepatan ngomongnya, nanti chat aja ya, bilang aja. Oke. Nah, ini ada sebutan faktor produksi. Jadi sebenarnya faktor produksi itu ada faktor produksi variabel sama faktor produksi tetap. Nah, di faktor produksi yang variabel itu maksudnya apa sih? Jadi ini tuh nanti sebenarnya ada di biaya produksi juga, cuma ini sekilas. Jadi faktor produksi variabel itu adalah faktor produksi yang berubah-ubah sesuai dengan besarnya output produksi. Maksudnya gimana, Kak? Jadi misalnya kayak gini. Kita per bulannya itu kan harus ada yang dibayar dan ada hal-hal yang tidak perlu dibayar per bulan. Kayak misalnya bahan baku, upah, packaging. Bahan baku itu kan tergantung kita nanti outputnya bakal ngasilin berapa. Kalau bahan bakunya 100, misalnya kita harus ngasilin dari faktor produksinya itu misalnya totalnya itu ada semua 50 gitu. Tapi kalau kita mau ngasilin lebih dari 100, outputnya berarti kan faktor produksi yang dikeluarkan juga harus lebih banyak gitu. Makanya dia disebut variabel. Dia bergantungan dengan output yang akan kita hasilkan gitu. Sama halnya dengan upah dan juga packaging gitu. Packaging ya sama ya. Nah, terus kalau faktor produksi tetap itu kebalikannya justru. Jadi dia mau outputnya 100, 200, 1000 atau berapapun, ya kita cuma bayar segitu-segitu aja gitu buat faktor produksi tetap. Contohnya apa? Gaji, gedung, mesin, pajak. Misalnya gedungnya kita memang udah beli gitu. Ya udah berarti kan misalnya bayar di awal. Atau misalnya Kak kalau cicilan gimana? Tapi kan kalau cicilan itu tidak apa ya? Emang sih bayarnya per bulan, tapi kan tidak bergantung dengan output gitu. Jadi mau outputnya dikit, mau outputnya banyak, kita tetap harus bayar si cicilan gedungnya gitu. Sama halnya dengan mesin, pajak, gaji. Terus mungkin ada yang nanya, bedanya upah sama gaji apa, Kak? Gitu. Nah, kalau gaji ini lebih ke karyawan tetap gitu. Dia tetap kita bayar per bulan gitu. Kalau upah, kenapa dia variabel? Jadi ini buat pekerja yang misalnya kerjanya tuh per jam. Kayak kalian kalau tahu, kalian pasti tahu sebutan kayak part time atau misalnya freelance. Jadi misalkan kalau part time itu digajinya tergantung jamnya ya. Misalnya dia datang seminggu cuma 2 kali atau datang seminggu 3 kali gitu. Ya dibayarnya sesuai dia datangnya aja gitu, sesuai dia output yang dihasilkannya aja gitu. Enggak dibayar rutin per bulan gitu. Sampai sini teman-teman paham? Paham, Kak. Okay. Paham, Kak. Ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ada fungsi produksi. Jadi dari tadi aku cerita soal Squid Game, soal misalnya faktor produksi variabel, faktor produksi tetap, misalnya juga ada kayak kalau kalian mau bikin misalnya kalian mau bikin rice bowl deh, nah itu kan kita harus ada bahan. Saya rice bowl-nya rice bowl ayam yang spesifik, ayam apa terserah ditambah bawang gitu. Nah itu kan kalian harus perlu yang namanya tepung, ayamnya, jagungnya, dan lain-lain gitu, garam dan lain-lain, buat menghasilkan si rice bowl-nya. Itu kan panjang ya kalau kita jelasin gitu. Misalnya nanti kita jelasin ke perusahaan, iya tadi tuh saya beli tepung segini, garamnya segini, kayak perusahaan mungkin orang yang dengar bakalan ngantuk gitu, kayak buat apa juga gitu. Mendengerin cerita dari awal sampai akhirnya gitu. Makanya ada yang namanya fungsi produksi. Ini tuh untuk menyederhanakan cerita panjang tadi dari mulai kita beli inputnya sampai jadi output itu diringkas jadi suatu fungsi gitu. Yang dinamakan fungsi produksi. Nah, ini tuh ada Q itu outputnya.
Jadi ini ada output yang dihasilkan oleh inputnya, si datanya gitu. Nah, ini sebenarnya yang biasanya digunakan itu yang bawah, yang K itu kan capital atau modal, sama L-nya tenaga kerja. Biasanya tuh cuma 2 ini aja, cuma ada juga beberapa yang menggunakan 4 gini. Oke, kita lanjut. Oh ya teman-teman, kalau mau sambil minum, sambil makan, boleh. Asal jangan sambil tidur, oke? Nah, ini kita lanjut di rumusnya. Nah, mungkin kalian kayak ngerasa teori produksi itu ada rumusnya ribet, Kak. Banyak rumusnya sebenarnya. Nah, itu kita bakal bahas sebenarnya di biaya produksi. Kalau di teori produksinya sendiri, itu cuma ada 3 rumus ini. Itu cuma ada membahas tentang MP atau marginal product, membahas tentang AP atau average product, sama membahas tentang total produknya gitu. Nah, ini diingat ya teman-teman rumusnya. Kalau marginal product itu delta TP per delta L. Delta ini maksudnya kayak total produk akhir dikurangi total produk awal, dan delta L itu labor yang akhir dikurangi labor yang awal ya. Labor tadi tenaga kerja ya teman-teman. Ini tinggal diingat aja. Kita lanjut. Nah, ini kita ada contoh dari rumus yang tadi. Nah, tadi itu rumusnya. Oke. Nah, ini ada contohnya. Misalnya tadi kan MP itu rumusnya delta TP per delta L. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini kan TP-nya 1 ya. 1 dikurangi yang sebelumnya kan 0 ya. Nggak punya apa-apa. Jadi 1 dikurangi 0 itu 1. Terus dibagi 1 kurangi 0, 1. Jadi MP-nya 1 bagi 1, ya 1. Gitu. Ya, sama ini juga 4 kurangi 1, itu kan 3. 2 dikurangi 1, itu kan 1. 3 bagi 1, 3. Jadi ini seterusnya sama, kayak gitu. Kalau yang average product, tinggal dibagi aja. 1 dibagi 1, 1. 4 bagi 2, 2. 9 bagi 3, 3. Kayak gitu ya, teman-teman. Oke. Kita lanjutin. Nah, oke, kita lanjut ke fungsi produksinya. Ya kan fungsi produksi kan udah lihat ya, ada yang Q sama dengan fungsi dari capital, labor, resources, sama apa tadi satu lagi? Sama teknologi ya. Nah, di sini ada fungsi produksi jangka pendek sama jangka panjang. Bedanya apa sih, Kak? Jadi kalau jangka pendek itu kalian intinya ya, ingatnya itu cuma kalau jangka pendek itu harus ada produksi tetap gitu. Jadi dia variabel input mungkin ada, cuma kayak dikit gitu. Sisanya tuh lebih ke faktor produksi yang tetap. Tadi udah dijelasin kalau faktor produksi tetap itu dia faktor produksi yang yang tidak berubah gitu, tidak bergantung kepada outputnya. Gitu. Nah itu disebutnya ini jangka pendek. Ini yang aku highlight yang warna merahnya itu yang perlu kalian ingatnya gitu, cara gampangnya. Kalau yang jangka panjang dia semuanya itu menggunakan variabel input. Loh, kenapa Kak pakai variabel input semua? Kan misalnya ada dibayangin ada kan buka restoran nih. Tapi kan udah gede banget nih restorannya gitu. Terus mau diperbesar lagi. Pasti kan yang dirombak itu bukan cuma soal apa ya? Bukan cuma soal penambahan tenaga kerja gitu. Kalian pasti perlu ngerenov restorannya misalnya, atau misalnya kitchen-nya juga diperbagusin, alat-alatnya ditambah gitu, atau mungkin alat-alat yang lebih canggih gitu. Terus mungkin kalau mau pindah tempat lagi, berarti kan gedungnya tempatnya harus diganti, kan harus beli lagi tempat yang baru gitu. Cost-nya itu lebih banyak, makanya ini disebutnya semuanya tuh variabel input gitu. Tergantung kalian mau sampai kayak kapan gitu ngebesarinnya gitu. Oke, kita lanjut. Nah, di jangka pendek itu kan harus ingat yang namanya law of diminishing return. Ada yang tahu nggak ini tuh maksudnya apa?
Ada yang udah pernah belajar di sekolahnya? Penambahan faktor produksi yang terus-menerus mengakibatkan turunnya jumlah produksi, Kak. Betul banget. Siapa tadi yang jawab? Aku nggak lihat lagi. Siapa tadi Aku, yang Kak. jawab? Ya, apa namanya? Syahnas. Siapa? Syahnas. Oke, Syahnaz. Betul banget, makasih ya jawabannya. Jadi, law of diminishing return itu, nah, law of diminishing return itu terjadi ketika total produknya bertambah akibat input ditambahkan. Tapi penambahan produknya atau marginal produknya itu berkurang. Maksudnya gimana sih, Kak? Kok ribet banget kayaknya gitu kan? Nah, ini ada kita penjelasannya di tabel. Kita lihat langsung ke tabelnya. Nah, di sini kalian fokus ke tahap yang satu ya, yang warna hijau ini. Misalnya nih, kalau misalnya tenaga kerjanya 1, total produknya itu bakalan 100 gitu. Nah, ketika tenaga kerjanya 2, total produknya itu misalnya 300. Nah, di sini kan lihat di marginal produknya itu yang ini kan 100, tadi kan 100 dikurangi, coba aku lupa. Oke, 100 dikurangi 1. 100 dikurangi 0 itu 100. Dibagi, yang ini kan 1 kurangi 0 itu 1. Berarti kan 100 dibagi 1, 100 ya. Marginal produknya masih sama. Nah, terus lihat di sini, ketika tenaga kerjanya ditambah jadi 2, total produknya 300. 300 dikurangi 100, itu 200. 200 dibagi 2 dikurangi 1, berarti 200. Sampai sini, marginal produknya masih sama nih. Dari sini ke sini 100, dari sini dari 200 ke 300 itu 100. Nah, dia berubah. Law of diminishing return itu terjadi ketika tenaga kerjanya ditambah sih dari 3 ke 4 gitu. Tapi coba lihat deh, yang ini kan di marginal produknya lihat. Ini udah tetap 100. Tapi ke sini dia mulai turun gitu. Darinya 300 jadi misalnya 280 gitu. Atau misalnya ini dari 300 ke 600 itu 300. Tapi 600 ke 880 cuma 280 gitu nambahnya. Nambah gitu. Tenaga kerja ke TP-nya, tapi tambahnya tuh nggak konstan gitu. Nggak apa ya? Nggak 300 terus-terusan gitu atau nggak 200 terus-terusan. Jadi nambahnya itu makin sedikit gitu. Nah, kayak ke sini makin sedikit sampai ada di tahap di mana dia udah nggak nambah lagi gitu total produknya gitu. Udah justru penambahan tenaga kerja itu malah merugikan perusahaan gitu. Nah, pokoknya law of diminishing return itu terjadi ketika kita nambah tenaga kerja, tapi justru marginal produknya itu berkurang gitu. Jadi TP-nya tetap nambah, cuma kayak makin sedikit gitu TP-nya, MP-nya ya. Kayak gitu. Paham nggak? Atau aku terlalu belibet ya ngejelasin ya? Teman-teman kira-kira paham nggak? Bisa intinya aja, Kak. Aku kurang paham. Oh, oke. Jadi gini misalnya ya. Kita lihat ya ke sini. Oke, nah misalnya, aku dari pemisalan dulu ya. Total produk bertambah. Oke, misalnya Reni ya tadi yang nanya. Oke, Reni mau mempekerjakan 1 orang kan ya. Reni mau mempekerjakan 1 orang, terus Reni mau nambah lagi. Jangan terlalu ribet. Oke, Reni mau mempekerjakan 1 orang. Total produk yang dihasilkan itu 100. Ingat ya, 1 jadi 100. Terus Reni tambah lagi 2. Jadi 2 tenaga kerjanya. Yang dihasilkan 200. Nah, tapi misalnya di tenaga kerja ketiga, Reni mau nambah lagi, dia nggak jadi 300, tapi cuma jadi 280 misalnya kayak gitu. 100 ke 200 itu tambahannya 100. Tapi 200 ke 280 cuma nambah 80. Oke, jadi TP-nya bertambah, cuma penambahan produknya dari yang tadi 200 cuma jadi 280. Kan seharusnya kalau ngikutin pola sebelumnya itu harusnya 300. Tapi karena terjadi law of diminishing return, jadi dia berkurang. Nah, kalau kayak gini paham nggak? Kak, makasih.
Oke, sama-sama Reni. Kalau yang lain belum paham juga bilang aja ya kayak Reni tadi. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang tadi tabel itu kan kalau kalian suka lihat ada grafik kayak gini. Nah, law of diminishing return itu aku bisa dari awal dulu ya. Jadi di tahap pertama Oke. Aku lanjut aja. Kepencet. Sorry. Nah, di tahap pertama, kalau kalian lihat di sini nih. Nah, ini kan ini ada total produksi sama tenaga kerja. Makin ditambah tenaga kerjanya, total produksinya juga meningkat dong. Nah, kayak gitu ya. Dia meningkat di sini. Nah, law of diminishing return itu terjadi nih, kalau kalian lihat ini enggak, apa sih namanya, panahnya di sini, ketika MP-nya itu udah mulai turun. Nah, itu terjadi yang namanya law of diminishing return. Jadi di tahap 1, dari sini sampai sini, masih aman nih. Kita nambah tenaga kerja, total produksi juga nambah. Walaupun tenaga kerjanya itu awalnya masih sedikit gitu. Nah, di sini terjadi penambahan tenaga kerja, begitu pula adalah produksinya. Nah, di tahap mau masuk ke tahap kedua, bermula dia mengalami law of diminishing return tadi yang kataku, dimana dia tuh total produksinya udah nggak bertambah signifikan kayak di tahap ke-1 gitu, tapi masih bisa lah nambah tenaga kerja gitu, walaupun hasilnya yang dirasakan nggak sebanyak yang di tahap 1 gitu. Sampai di tahap sini mau masuk ke 3, dimana itu tuh MP udah sama dengan 0. Artinya, perusahaan itu udah nggak bisa lagi nih nambah tenaga kerja. Kalau mau dipaksain nambah tenaga kerja, nanti malah yang ada rugi perusahaan itu. Jadi produktivitasnya udah sangat-sangat berkurang. Gitu. Percuma aja lah nambah tenaga kerja, toh nggak ada yang dihasilin juga gitu. Itu ada di masuk ke tahap ke-3 gitu. MP-nya pun udah mulai negatif dan justru tahap produksinya juga malah makin berkurang kayak gitu. Nah, jadi seperti aku running low sebentar ya teman-teman, agak aku harus cari tes dulu. Oke, sorry. Nah, jadi udah kelihatan belum ya teman-teman share screen-nya? Udah. Oke, yang jawab. Oke, kita lanjut ya. Tadi udah aku jelasin, jadi sebenarnya perusahaan itu bakalan optimal kalau dia sampai sini, titik 2 tadi. Sampai tahap 2 itu perusahaan bakalan mencapai
logistik optimal ya. Jadi sebutannya kalau di teori produksi tahap 1 itu increase return. Jadi ada penambahan produk iya dan penambahan profit juga iya. Nah, titik 2 itu tadi namanya diminishing return ya. Jadi namanya diminishing return, dan tahap ketiga dia justru malah negatif return ya. Jadi aku bilang dia malah jadi rugi. Kalau tentang kurva ini teman-teman paham nggak ya? Halo? Halo? Oke, kalau gitu aku lanjut aja. Oke, terima kasih. Aku lanjut aja ya. Nah, ini tadi penjelasannya ya. Kalau kalian nanti mau belajar ulang, kan bisa lihat PPT-nya. Di sini udah ada penjelasannya. Oke, kita lanjut ke jangka panjang. Jadi nanti ingat aja, kalau di jangka pendek itu kan harus ingat, oh jangka pendek itu ada yang namanya law of diminishing return. Kalau di jangka panjang itu ada dua. Ada yang namanya isoquant, ada yang namanya isocos. Bedanya apa? Kalau isoquant itu kurva yang menunjukkan kombinasi pemakaian dua jenis input yang menghasilkan jumlah produksi yang sama. Kata kuncinya adalah jumlah produksi yang sama. Jadi isoquant sama isocos itu sama-sama pemakaian itu dua jenis input. Yang bedanya itu adalah hasilnya. Kalau isoquant itu hasilnya jumlah produksi yang sama, kalau isocos itu biaya produksi yang sama. Nanti aku lihat ya. Nah, kayak gini. Ini tuh kurva isoquant. Misalnya kayak ini modalnya itu ada di K1. Misalnya kita sebut aja di angka berapa ya? Misalnya di angka 4 deh, tapi lebarnya misalnya di angka 6 gitu. Nah, hasilnya tuh bakal 1000 gitu. Tapi aku mau ganti deh, aku mau modalnya aja yang lebih tinggi, lebarnya dikecilin. Oke, aku ganti. Ininya jadi misalnya 8, tapi lebarnya 4. Tetap aja sama hasilnya 1000. Jadi itu cuma kayak kombinasi dua barang, tapi tetap hasilnya sama gitu. Kita lanjut lagi. Nah, di isoquant juga ada yang namanya marginal rate of technical substitution, di mana tadi kalau misalnya ada produsen bersedia menukar satu input, kayak tadi misalnya aku contohnya, aku pengen di sini, aku pengen deh nukerin jadi lebarnya lebih sedikit, tapi modalnya lebih banyak. Nah, itu tuh disebutnya dengan sebutan MRTS. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini sebenarnya cuma gambaran doang. Nah, di sini kalian lihat kan, kuantitasnya itu bakal sama, 110 gitu. Mau tenaga kerjanya 4, modalnya 20, atau tenaga kerjanya 6, modalnya 14 gitu. Pokoknya kuantitasnya tetap bakal sama gitu. Itu intinya dari kurva isoquant. Oke, kita lanjut. Nah, ini kurva isocos. Tadi aku udah bilang kalau kurva isocos itu lebih lebih fokus di biaya produksi yang sama. Contohnya gimana, Kak? Kita lihat contohnya. Nah, kayak gini. Ini sebenarnya sama aja di grafiknya. Nah, ini tabelnya. Dan lihat kan, misalnya kita nggak pakai tenaga kerja deh, fokusnya di mesin. Mesinnya 40. Udah, berarti kalau kita mau beli mesin 40, total biayanya 8.000. Tapi pengen deh nambah tenaga kerja, mesinnya dikurangi. Jadi kan ada pengurangan biaya di mesin, tapi penambahan biaya di tenaga kerja. Tapi tetap aja, kita bakalan ngeluarin biaya tuh 8.000 gitu. Jadi berapapun tenaga kerja dan mesinnya, gitu, kita yang ngatur, total biayanya bakal sama, yaitu 8.000. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada keseimbangan produsen. Keseimbangan produsen itu terjadi kalau misalnya kurva isoquant dan kurva isocos itu bersinggungan gitu. Tapi ada momen di mana kayak gini, ada kurvanya. Bukan salah. Nah, ini. Mungkin teman-teman nanya, kenapa Kak? Kenapa nggak yang di sini atau yang di sini? Nah, kan tadi udah ada ya, di sini itu kurva isocos, kurva biayanya.
si produsen punya biaya misalnya 8.000 gitu. Nah, mau nggak mau harus dimaksimalin dong outputnya gitu. Kalau naruhnya di sini, berarti nanti outputnya kurang. Berarti kayak sebenarnya kita masih bisa menghasilkan total produksi yang lebih nih gitu. Jadi kita taruhnya di tengah, bukan di bawah. Tapi kalau di atas, itu justru nanti malah harus ngeluarin biaya lebih gitu. Kenapa itu salah? Karena kembali lagi ke prinsip ekonomi itu di mana prinsip produsen di mana produsen itu ingin memaksimalkan output, memaksimalkan profit dengan modal yang seminimal mungkin gitu. Makanya ditaruh di tengah, di mana mereka tuh bersinggungan. Oke. Teman-teman, sekali lagi kalau aku kecepatan, bilang aja ya. Nah, ini ada return to scale. Jadi return to scale ini adalah skala hasil produksi, di mana perubahan skala output atau hasil produksi itu disebabkan karena adanya penggandaan input atau faktor produksi. Misalnya nih ya, kalau misalnya tenaga kerjanya 2, tenaga kerja 2, modalnya 4, itu bakalan ngasilin output 100 misalnya. Tenaga kerja 2, modal 4. Terus aku pengen gandain nih, jadi tenaga kerjanya 4, modalnya 8. Kalau outputnya itu bakal di 200, berarti namanya constant return to scale. Artinya sama gitu. Kita ngegandain berapa, outputnya juga berapa. Kayak di sini, inputnya dinaikin 10%, outputnya juga bakal 10%. Tapi kalau misalnya tadi aku udah gandain si inputnya gitu, si modalnya jadi tenaga kerjanya 4, modalnya jadi 8, tapi misalnya hasil produksinya kurang dari berapa tadi? Kurang dari 200, misalnya jadi cuma naik itu 150 gitu. Nah, itu namanya decreasing return to scale. Jadi nggak sama. Aku gandain berapa, naikinnya malah berapa. Kayak gini, inputnya dinaikin 10%, tapi outputnya malah kurang 10% gitu. Kalau yang increasing, ya kebalikannya, sesuai namanya increasing. Dimana tadi misalnya aku naikin 10%, tapi dia outputnya itu lebih dari 10%. Itu yang increasing, itu bedanya kayak gitu. Oke, sebenarnya. Oke, itu penjelasan tentang teori produksi. Sebenarnya teori produksi itu singkat, kalian bakalan belajar lebih banyak lagi itu sebenarnya di biaya produksi yang kalian kira banyak rumusnya itu di biaya produksi. Sampai sini mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Dan ternyata waktunya lebih banyak ya. Nggak ada. Suara kakaknya kok, oh maaf ini kayaknya baru kelihatan suara kakaknya aneh. Ini masih aneh nggak ya, Shanti? Shanti masih di sini nggak ya? Halo Shanti. Halo Shanti. Apakah pakai ini ya earphone? Oke. KPPT-nya akan di-share nggak? Iya, pasti di-share. Kalau gini masih aneh nggak ya, Santi? Masih kedengeran aneh nggak ya? Atau udah? Ini aku udah copot soalnya earphone-nya. Udah, oke. Bisa kembali ke PPT pengertian isokos. Bisa dong. Bentar. Aku tuh nggak bisa lihat chat kalian ya pas lagi share screen. Udah ya, apa? Nah, kita balik ke isokos ya. Kenapa lagi? Bentar ya teman-teman. Nah, isokos dari mana ya? Nah, ini ya. Nah, ini isokos. Tadi siapa yang nanya ya? Boleh di-unmute aja. Di isokosnya mau aku jelasin ulang bagaimana? Zakaliando. Oke, kita panggil Zaka.
Oh, mau di SS doang. Oke, oke. Ya udah di SS-nya ya. Oke. Tadi siapa yang teman-teman ini kalau kalian masih ada waktu jangan di leave ya, soalnya kita masih harus ngerjain soal. Nih aku mau jawabin dulu pertanyaannya. Tadi di grafik law of diminishing marginal return kan ada nomor 1 3 itu tadi sebutnya apa Kak? Oh, yang tadi 1 detik itu disebutnya tenaga kerja ya. Jadi tenaga kerjanya nambah dari 1 jadi 2 jadi 3 kayak gitu. Cara ngertiin kurva-kurva tuh gimana sih Kak? Di ekonomi kan banyak kurva gitu. Jadi bingung. Sebenarnya kalau gimana ya? Kalau ngertiin kurva-kurva atau rumus-rumus di ekonomi itu kalian harus banyak-banyak. Jadi emang lama. Aku juga jujur waktu dulu itu ngertiin kurva itu lama. Cuma jadi kalian tuh harus lihat dari beberapa sumber gitu. Misalnya nih tadi kayak di kurva kok nggak bisa lagi. Oke. Di kurva ini misalnya ya isokan atau isokos gitu. Atau misalnya tadi dah kurva yang law of diminishing return ya biar lebih ini. Nah, ini kan kayak banyak gitu ya garisnya. Ada yang TP, AP, MP gitu. Nah, ini ada yang TP, AP, MP gitu. Nah, kalian kalau misalnya tinggal ngerti kayak, loh kenapa yang tahap 1, tahap 2, tahap 3, tapi misalnya di YouTube yang satu, cuma kan tuh ngerti dari sampai tahap 1 doang ya kan, bisa cari sumber lain yang mungkin lebih dimengerti pas di tahap 2-nya gitu. Jadi, sebenarnya nggak ada tips yang gimana banget, cuma cari aja sumber yang sekiranya kalian, apa ya, dia bahasanya lebih bisa dipahami kayak gitu. Kalau aku ada namanya ekonomi, itu enak sih cara penjelasannya. Kak, boleh nggak back to room? Oh iya, boleh. Ntar kita. Tadi tuh slide berapa ya, Romas tuh? Nah, ini boleh di SS. Tadi siapa yang mau SS? Teman-teman, kalau misalnya nggak keburu nge-SS, nanti kita bakal bagiin PPT-nya kok. Tenang aja. Yang satunya lagi, Kak. Satunya lagi, oke. Yang ini. Oke, makasih, Kak. Oke, sama-sama. Ada lagi nggak ya yang mau nanya? Kalau enggak, kita langsung mulai aja ke ini ya, ke soal-soal. Jadi kita soalnya bakal main Kahoot ya, teman-teman. Semoga tadi pada ada di kelasnya. Kita bakal main Kahoot dulu. Teman-teman punya ini kan? Punya Kahoot? Sering main di kelas kan? Nah, kita coba mainin Kahoot-nya. Oke. Bentar teman-teman. Kita main sini. Oke, bentar ya teman-teman, lagi agak jaringannya. Nah, oke. Oke, nah udah kelihatan belum ya? Kalian bisa ke kahoot.it, terus masukin game pin-nya. Ntar kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang ada di Kahoot. Ya teman-teman, kita join dulu Kahoot-nya yuk. Oke. Ada berapa orang? Ada 20 ya. Berarti kurangin 18. Enggak banyak-banyak kok pertanyaannya.
Ayo teman-teman, join yuk. Kita ramein yuk. UI 2022, amin. Ya, semoga pada masuk PTN ya. Kita tunggu bentar lagi ya teman-teman, mungkin sampai setengahnya mungkin ya. Yang belum join, ayo kita join. Oke, kita aminin ya semuanya. Ini yang mau masuk pajak, FEB. FEB tuh rame loh guys, aku juga dari manajemen bisnis kan. Jangan lupa UGM. Amin, amin. Pacarnya Oke, ayo yuk tambah lagi yuk, ikutan lagi yuk yang belum join ya join ya. Biar aku tahu juga kalian paham sama materinya atau enggak. Ya ini seru-seruan aja lah. Kalau salah juga nggak akan aku apa-apain kok guys. Oke, siapa nih yang belum join? Shanti udah join belum? Tadi siapa yang on mic ya? Shanti, Taza, terus Zaka tadi. Udah pada join belum ya? Hai. Udah Kak, pajak 22. Oke, Udah, Kak, bagus. aku TZ. Oke, top. Top banget kan yang udah join. Ayo, join lagi yuk. Udah dong, masa berkurang jadi 8 dari 10? Guys. Sampai 12 deh, nggak apa-apa. 12 yuk. Join yuk. Widya nih, Fasya. Mungkin pada sibuk mikirin outfit buat malam minggu. Oh iya, benar ya. Malam minggu ya. Maaf ya. Udah deh, sampai 10 deh. Satu lagi yang join ya. Ini kalian hebat banget. Kalian ikut kelas di hari Sabtu. Sore lagi. Ini kan lagi pada di rumah atau di luar nih? Di rumah. Oh, di rumah. Bagus-bagus yang rajin ya guys belajarnya. Oke. Udah deh, kalau nggak ada lagi. Kita mulai aja kali ya. Nah, udah. Bagus, 10. 11. Oke, ini masih ada yang mau join nggak? Kalau masih, aku tungguin lagi. Kalau nggak, aku mulai nih. Kita pasin di 55 kali ya. Siapa tahu ada nambah 1 gitu. Emang. 1 menit lagi deh. Mulai ya. Nah, udah 55 deh. Oke, kita mulai ya teman-teman. Oke. Tadi aku udah jelasin. Ini apa ya jawabannya? Oke. Udah 7. Ayo, belum jawab. Oke, udah semuanya jawab. Oke, pada benar. Benar banget nih. Nanti ini ada yang ngejawab marginal rate of substitution, mungkin ketukar kali ya. Tadi ininya harus ditambah teknikalnya ya, teman-teman. Ingat, takutnya ada di soal tryout atau soal TBK. Suka banyak banget soal yang ketukar antara MRS sama MRTS. Ingat ada T-nya ya, teman-teman. Oke, kenapa aku bahas sekarang ya? Oke, maaf. Oke, pacarnya Abel. Mantap. Nah, ayo. Tadi jangan ketukar antara jangka panjang sama jangka pendek.
Oke, pada benar nih. Ini yang false masih ini ya, masih ketukar kali ya. Ntar kita bahas deh. Suppose. Wih, pacarnya Abel nih. Mantap banget. Ayo guys, susul nih. Oh ya, ini kayaknya aku belum jelasin sepenuhnya deh. Tapi kita lihat ya. Ini TP maksimum ya. Ayo, ayo. Sepuluh. Oke, ini masih ada yang salah ya. Masih ada lumayan banyak yang salah. Nanti aku jelasin. Oke. Aduh, ini pacarnya Abel bener tiga-tiganya ya. Mantep, mantep. Ayo guys, tadi ada di rumus. Ayo, ayo. Apa aku salah ya? Bentar. Oke, kayaknya ini salah soalnya kayaknya. Maaf teman-teman, ini salah jawaban. Sorry. Ntar aku benerin deh. Oke. Kenapa? Nah. Ini aku ada jelasin di awal-awal, guys. Cuma oke. Oke, masih banyak yang jawab false ternyata. Udah, guys, kita lihat siapa pemenangnya. Wih, BDUI 2022, amin. Pacarnya Abel sama siapa nih? Ini siapa DJ? Yang dia siapa, guys? Aku, Kak. Kamu tuh siapa? Nggak kelihatan namanya, maaf. J juga ya, Kak, namanya. Oh, namanya JJ, oke. Keren. Tapi maaf, ini kayaknya nggak ada hadiahnya ya, teman-teman. Kita langsung bahas aja kali ya. Selamat yang udah menang. Semoga ini juga main UI, amin ya. Aku doain. Ntar. Oke, ntar. Kahutnya belum aku. Close. Nah, oke. Tadi pertanyaan pertama itu kan, pertanyaan pertama itu ada yang MRTS. Tadi kan nih aku share screen lagi ya si Canva-nya, PPT-nya kok. Nah ini. Tadi udah aku ini sih. Nah, lagi ke sini. MRTS itu di jangka enggak bukan. Di sini nih, di ISO. Nah ini. Nah, ini ingat ya, guys, kalau ada soal takutnya ketukar itu MRTS ya, bukan MRT itu. Bukan MRS ya. Terus tadi ada juga soal yang masih banyak salah yang di TP maksimal, oke? Itu mungkin karena aku tadi nggak begitu jelasin kali ya. Nah, ini kalau kalian tadi lihat, perhatiin, TP max itu kan, tadi aku udah bilang, kalau total produk itu bakal maksimal ketika pas MP-nya tuh udah 0. Kenapa? Karena kalau misalnya masih ditambah lagi si tenaga kerjanya, dia justru bakal negatif, nggak bakal ngehasilin apa-apa gitu. Jadi nanti ini juga harus diingat ya, ini sering muncul lumayan di UTBK atau di soal-soal tryout, kalau TP maksimal itu terjadi ketika margin produknya 0 gitu. Jadi di sini nih. Karena kalau ditambah itu bakalan malah rugi gitu. Terus tadi banyak yang salah juga di nomor terakhir,
yang pas suatu hal yang dapat dikatakan proses produksi itu kalau cuma menghasilkan barang. Tadi di awal di sini nih, aku udah jelasin kalau produksi itu bukan cuma barang, bisa juga jasa, sama kayak di sini. Kita manusia gitu. Tadi belajar, dapat ilmu gitu. Terus kita mau jadi apa tadi? Jadi misalnya akuntan, terus jadi lawyer. Nah, itu juga sama sebenarnya dari teori produksi. Kenapa? Karena dari proses kita belajar dan lain-lain, kita tuh menghasilkan suatu nilai guna atau manfaat, baik untuk diri kita maupun orang lain gitu. Mungkin buat kitanya kita dapat ilmu plus dapat uang juga kan, misalnya kayak digaji gitu. Nah, tapi buat orang lain mungkin ada yang dapat, saya tadi kayak dokter, ada yang kebantu sama jasa kita kayak gitu. Terus tadi sebenarnya yang di soal soal hitungan itu salah ya, salah nulis jawabannya. Tapi rumusnya udah pada tahu belum? Tadi kan ditanyanya apa ya? Tadi lebarnya tuh 3, terus total produknya tuh 27. Kayak rumus. Nah, nih. Rumusnya ini ingat, kalau nanyain AP itu TP per L, ini sama sebenarnya, bedanya cuma di kalau MP itu ada delta TP per delta L kayak gitu. Tadi tinggal dibagi aja, 27 dibagi 3 sama dengan 9. Itu aku minta maaf ya, karena itu aku yang salah. Oke, terus jangan ketukar juga, tadi ada yang ketukar, antara jangka panjang sama jangka pendek. Nah, ini. Ingat, kalau jangka pendek itu input faktor produksi tetap, tapi kalau jangka panjang itu semua input produksinya adalah variabel gitu, input yang variabel. Nah, ini. Kalau jangka pendek tadi ingatnya law of diminishing return, kalau jangka panjang ingatnya ada 2, isoquant sama isocross. Ya, itu penjelasannya yang tadi kita mainin. Oke, teman-teman, ini aku udah selesai jelasin dan juga udah kita main Kahoot. Teman-teman sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Ini sebenarnya kalian boleh nanya apa aja sih. Mau nanya soal boleh, mau nanya tentang reproduksi, tentang kuliah, universitas juga boleh. Ada yang mau ditanyain nggak? Kak, izin bertanya tadi kakak yang sekolah bisnis manajemen ya Kak? Iya, sekolah bisnis manajemen tapi di Telkom ya. Oh, oke Kak. Di situ belajar apa aja ya Kak? Aku tahu. Oke, JJ yang nanya. Jadi aku tuh di situ belajar banyak sih sebenarnya. Mungkin kalian kalau lihat jurusannya manajemen bisnis, telekomunikasi, informatika, kayak ribet banget gitu kan ya. Udah manajemen iya, bisnis iya, informatika pula gitu. Jadi mata kuliah itu kita belajar ekonomi ada, kita belajar nanti di tingkat 3, aku belum, cuma nanti bakal ada belajar big data. Jadi kita lebih belajar soal bisnis, tapi ke digitalnya gitu. Yang masa-masa yang zaman-zaman sekarang gitu, yang serba teknologi. Makanya di tulisannya itu manajemen bisnis, telekomunikasi dan informatika gitu. Kita ngebahas, kita juga ada programmingnya, kita ada ngodingnya juga gitu. Jadi lebih ke bisnis tapi yang nyambung ke digital gitu. Kalau di aku tuh. Tapi emang kalau di semester 1 sama semester 2 dia masih kayak luas gitu. Ekonomi iya, akuntansi iya, matkulnya itu. Keren, ayo masuk Telkom yuk. Masuk manajemen bisnis. Oke, ada yang mau nanya lagi? Siapa tahu ada yang mau nanyain soal NIF atau administrasi bisnis sama manajemen bisnis itu bedanya apa ya? Aduh, administrasi bisnis ya. Setahu aku ya kalau administrasi bisnis apa ya bedanya? Lebih ke tentang administrasinya sih kayaknya ya. Soalnya aku kurang tahu kalau itu karena kayaknya nggak ada juga di administrasi bisnis. Cuma lebih ke situ, dan kalau bedanya sama yang aku tuh udah jelasin, aku tuh lebih banyak di informatikanya gitu. Kalau di situ lebih ke fokus ke administrasinya gitu. Cuma nanti Alin kalau mau ntar deh aku sampein ya ke mentornya. Mau di kelas apa? Oke, Kak. Aku ini lewat Twitter. Oh, lewat Twitter. Ya udah deh. Nanti kamu kalau mau nanya itu boleh deh DM aku ya.
Ntar aku jawab. Thank you, Alia.